Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sistem Informasi Kesehatan yang akan membahas tentang review jurnal Sistem Informasi Kesehatan dengan metode V-Model. Untuk anggota kelompok 1, yang pertama ada Marcella Setioputri, saya sendiri, Meli Saryati, Nurjana, Rifka Arnita Rahman, dan juga Rinda Rahmasari. Yang pertama ada pendahuluan, di mana V-Model adalah metode pengembangan sistem yang populer digunakan pada pengembangan sistem informasi kesehatan. V-Model ini merupakan salah satu model pengembangan sistem perangkat lunak yang berfokus pada validasi dan verifikasi pada setiap tahapan pengembangannya. Model ini diharapkan untuk memberikan suatu kesatuan kerangka pengembangan sistem yang sistematis sehingga hasil akhir berupa sistem yang terbangun sesuai dengan kebutuhan pengguna dan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Secara khusus, dalam rangka sistem informasi kesehatan, implementasi V-Model memberikan beberapa keuntungan utama. Pertama, itu memerlukan kebutuhan pengguna, yaitu tenaga medis dan administrator rumah sakit diidentifikasi lebih awal. Kedua, V-Model menawarkan peraturan pengujian multitask dan berlapis, sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan atau kegagalan sistem. Ketiga, itu memastikan bahwa pengembangan sistem mematuhi regulasi dan standar yang relevan untuk bidang kesehatan. Namun implementasi V-Model dalam sistem informasi kesehatan juga menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan akan komunikasi yang intensif antara pengembang sistem dan pemangku kepentingan di bidang kesehatan. Selanjutnya ada tujuan dari review jurnal ini, yaitu untuk memahami secara mendalam penerapan metode dalam pengembangan sistem informasi kesehatan. Dengan mengkaji keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan metode ini, review dapat memberikan gambaran tentang dampaknya terhadap kualitas sistem informasi kesehatan, termasuk akurasi data pasien, efisiensi operasional, serta keamanan dan privasi informasi pasien. Lanjut ke ruang lingkup. Gambaran umum tentang fokus topik dari jurnal yang direview terkait sistem informasi kesehatan dengan metode V-Model biasanya berpusat pada penerapan metode pengembangan perangkat lunak ini dalam menciptakan solusi teknologi untuk mendukung layanan kesehatan. Fokus utamanya melibatkan penggunaan V-Model yang dikenal dengan pendekatan hierarki dan terstruktur untuk memastikan bahwa setiap tahap pengembangan sistem dilakukan secara terencana dan terkontrol. Jurnal tersebut mungkin mengeksplorasi bagaimana metode ini digunakan untuk mengembangkan sistem yang memenuhi kebutuhan spesifik di bidang kesehatan, seperti pengelolaan data pasien, rekam medis elektronik, sistem informasi rumah sakit, atau aplikasi telemedicine. Selanjutnya, Baik, kita masuk ke metode review. Jadi yang pertama itu ada proses pemilihan jurnal. Jadi pemilihan jurnal dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk menjamin relevansi dan kualitas sumber yang akan direview. Proses pemilihan tersebut mencakup yang pertama kriteria seleksi jurnal. Jadi jurnal yang dipilih harus berfokus pada topik penerapan V-Model dalam sistem informasi kesehatan. Kemudian hanya jurnal yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir. Yang ketiga, jurnal diprioritaskan memiliki pengaruh nyata terhadap sektor kesehatan, misalnya dalam meningkatkan efisiensi sistem, kualitas layanan kesehatan, atau mengatasi tantangan implementasi V-Model. Proses pemilihan, jadi setiap anggota kelompok itu mencari dan mengidentifikasi jurnal yang sesuai dengan topik dan kriteria yang telah ditetapkan. Jurnal-jurnal yang dipilih kemudian dievaluasi kembali secara kolektif untuk memastikan kesesuaian dengan fokus review. Selanjutnya, jurnal disetujui masing-masing anggota bertanggung jawab untuk mereview jurnal yang dipilih secara mendalam.
Kemudian pembagian tugas dalam kelompok. Jadi yang pertama pemilihan dan review jurnal. Setiap kelompok memilih satu jurnal yang sesuai dengan topik dan kriteria seleksi. Jurnal yang dipilih kemudian direview secara mendalam untuk mengidentifikasi poin-poin penting sesuai dengan ruang lingkup. Kemudian pembuatan laporan. Jadi pembuatan laporan itu dibagi menjadi bisa tolong di-scroll ke tabel bawah. Melly Saryati mengerjakan bagian pendahuluan, saya sendiri mengerjakan bagian metode, Rinda Rahmasari mengerjakan bagian analisis perbandingan hasil review jurnal, Nurjana mengerjakan analisis dan penilaian kritis atau tantangan di bidang terkait, dan Marcella mengerjakan kesimpulan dan rekomendasi. Lanjut untuk jurnal kedua tentang perancangan sistem informasi kelengkapan rekam medis rawat jalan dengan metode V-model. Dengan penulis yang pertama ada Rangga, Yuda Syahidin, dan juga Meira Hidayati. Dengan tahun publikasi 2021. Untuk fokus penelitian pada jurnal ini, membahas tentang perancangan sistem informasi kelengkapan rekam medis rawat jalan dengan menggunakan metode V-model. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang terkait dengan ketidaklengkapan rekam medis rawat jalan di rumah sakit.
Masalah utama yang dihadapi adalah pengisian rekam medis yang tidak lengkap, penginputan data yang masih dilakukan secara manual, dan keterlambatan dalam pengiriman laporan. Penelitian ini juga berfokus pada pengembangan sistem informasi yang lebih terintegrasi dan efektif, yang dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan rekam medis, serta mempercepat proses pembuatan laporan analisis kelengkapan dengan medis. Dengan menggunakan metode V-model, sistem yang dirancang diharapkan dapat meningkatkan kualitas perangkat lunak dan memastikan validasi serta verifikasi dilakukan sejak tahap awal pengembangan. Selanjutnya ada hasil utama, di mana penelitian ini mengidentifikasi masalah ketidaklengkapan data, kesalahan penginputan, dan keterlambatan laporan dalam rekam medis rawat jalan. Hasilnya adalah rancangan sistem informasi terintegrasi menggunakan metode V-model untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kualitas perangkat lunak melalui validasi dan verifikasi sejak awal pengembangan. Baik, selanjutnya jurnal yang ketiga berjudul Desain Sistem Informasi Penyimpanan dan Pengembalian Rekam Medis dengan Metode V-Model. Penulisnya itu ada Nafa Alifah Fitriani, Yuda Syahidin, dan Irda Sari. Tahun publikasinya itu tahun 2023. Lalu untuk fokus penelitiannya itu mengembangkan sistem informasi terkomputerisasi untuk menggantikan proses manual dalam peminjaman dan pengembalian rekam medis sehingga mempermudah pencatatan, pelacakan, dan pelaporan berkas. Lalu untuk hasil utamanya, sistem yang dirancang ini menggunakan metode V-model ini berhasil meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengelolaan rekam medis di rumah sakit AMC. Sistem juga meminimalkan risiko kehilangan atau duplikasi data. Baik, selanjutnya di jurnal yang keempat itu berjudul Perancangan Sistem Informasi Rekam Medis dalam Menunjang Pelaporan Morbiditas UGD dengan Metode V-Model. Dengan penulis Randy Maulana dan Yuyun Ningsi yang terbit tahun 2024. Jadi fokus dari penelitian ini adalah perancangan sistem informasi rekam medis yang bertujuan untuk meningkatkan pelaporan morbiditas di UGD Rumah Sakit Lanut Sulaiman. Nah, penelitian ini menggunakan metode V-model dan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif termasuk wawancara mendalam dan observasi langsung. Jadi tujuan utama dari sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas pelayanan dengan menggantikan proses pencatatan manual yang sering menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pencatatan rekam medis yang akurat dan manfaat dari transisi ke sistem komputerisasi untuk manajemen kesehatan yang lebih baik. Jadi secara keseluruhan, penelitian ini tuh bertujuan untuk menunjukkan bagaimana sistem informasi yang dirancang dapat mempercepat dan meningkatkan akurasi pelaporan morbiditas sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan di rumah sakit. Kemudian untuk hasil utama, penelitian ini menunjukkan bahwa perancangan pada sistem informasi rekam medis di UGD Rumah Sakit Lanut Sulaiman dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan. Sistem ini berhasil menggantikan proses pencatatan manual yang sering mengalami keterlambatan dan dalam pelaporan morbiditas. Jadi keunggulan dari sistem ini mencakup peningkatan kecepatan dan akurasi pelaporan, pengurangan kesalahan akibat pencatatan manual, serta kemudahan akses data rekam medis. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat mendukung manajemen kesehatan yang lebih baik dan meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit. Baik, selanjutnya yaitu jurnal kelima yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Kunjungan Pasien BPJS Rawat Jalan dengan V-Model dengan penulis Fajar Ramdhani Gumilar, Yuda Syahidin, dan Dina Sania. Untuk tahun publikasinya yaitu tahun 2021. Fokus dalam penelitian ini adalah merancang sistem informasi yang ditujukan untuk mengelola kunjungan pasien rawat jalan yang terdaftar dalam program BPJS. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan metodologi pengembangan perangkat lunak yang digunakan ialah V-model.
Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai masalah yang disebabkan pada saat proses pengolahan data pasien, terutama dalam hal merekap jumlah kunjungan pasien BPJS rawat jalan serta laporan akhir kunjungan BPJS rawat jalan. Kemudian, untuk hasil utama dari penelitian ini, yaitu menunjukkan bahwa sistem informasi yang dirancang dapat membantu mengatasi masalah dalam penginputan pembuatan laporan kunjungan pasien BPJS yang masih dilakukan secara manual. Kemudian, penelitian ini juga memberikan masukan yang positif untuk meningkatkan pelayanan baik di rumah sakit dan puskesmas, sehingga kualitas layanan kesehatan menjadi lebih baik. Selain itu, sistem yang dikembangkan diharapkan dapat mempercepat proses pembuatan laporan akhir kunjungan pasien tanpa adanya keterlambatan. Selanjutnya yaitu ada perbandingan hasil review jurnal yang poin A terkait kesamaan antar jurnal. Jadi dari kelima jurnal ini sama-sama berfokus pada sistem informasi kesehatan, kemudian sama-sama menggunakan metode V-model dan berfokus dalam meningkatkan efisiensi. Selain itu, kelima jurnal ini juga berkontribusi terhadap kualitas pelayanan kesehatan dan menggunakan data untuk mendukung keputusan. Selanjutnya, untuk perbedaan antar jurnal, berdasarkan fokus penelitian, jurnal 1 itu menitik beratkan pada pelaporan imunisasi vaksin bayi baru lahir melalui sistem rekam medis elektronik. Untuk jurnal kedua, fokus pada kelengkapan rekam medis rawat jalan, khususnya mengatasi masalah ketidaklengkapan data dan kesalahan manual. Jurnal ketiga, mengembangkan sistem informasi peminjaman dan pengembalian rekam medis yang lebih terorganisir. Jurnal keempat, meningkatkan pelaporan morbiditas di unit gawat darurat. Dan jurnal kelima, mempermudah pengelolaan kunjungan pasien BPJS rawat jalan, baik kategori PBI maupun non-PBI. Kemudian, berdasarkan objek penelitian, bahwa jurnal 1, 2, dan 3 berfokus pada sistem rumah sakit secara umum, jurnal 4 berfokus pada unit gawat darurat, dan jurnal 5 mengutamakan manajemen kunjungan pasien BPJS di rawat jalan. Kemudian, berdasarkan hasil utama penelitian, jurnal 1 dan 4 berfokus pada peningkatan pelaporan data yang cepat dan akurat. Jurnal 2 dan 3 mengutamakan pada kelengkapan data dan pengelolaan rekam medis, dan jurnal 5 mempermudah rekapitulasi data pasien untuk keperluan administratif dan manajemen. Kemudian, bagaimana kontribusi masing-masing jurnal terhadap topik utama? Untuk jurnal 1, mengembangkan sistem rekam medis elektronik yang meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan data imunisasi bayi baru lahir, dan mengatasi masalah pencampuran data bayi baru lahir dengan data anak dewasa yang sering menyulitkan pelaporan manual. Untuk jurnal 2, meningkatkan kelengkapan dan akurasi rekam medis rawat jalan melalui sistem informasi yang lebih terintegrasi dan menyediakan solusi untuk mengurangi kesalahan penginputan data akibat proses manual. Untuk jurnal 3, mengatasi masalah kehilangan berkas dan kesalahan pencatatan dalam pengelolaan rekam medis manual, dan mengembangkan sistem yang memungkinkan pencatatan dan pelacakan rekam medis secara efisien dan terorganisir. Kemudian, untuk jurnal 4, merancang sistem informasi yang meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan morbiditas di unit gawat darurat, dan menggantikan pencatatan manual yang sering menyebabkan keterlambatan dan kesalahan data. Dan yang terakhir ada jurnal kelima, yaitu menyediakan sistem yang mempermudah pengelolaan kunjungan pasien BPJS termasuk kategori PBI dan non-PBI, dan mengatasi kendala rekapitulasi data pasien yang sebelumnya dilakukan secara manual.
Baik, selanjutnya ada penilaian kritis terhadap tren atau tantangan di bidang ini. V-model sendiri adalah metode pengembangan perangkat lunak yang terstruktur, mengutamakan tahapan verifikasi dan validasi di setiap fasenya. Dalam pengembangan sistem informasi kesehatan, V-model ini memastikan semua kebutuhan pengguna dipenuhi dan setiap komponen diuji secara menyeluruh, dari analisis kebutuhan hingga pengujian penerimaan pengguna. Pendekatan ini cocok untuk sistem yang memprioritaskan keandalan seperti pengelolaan rekam medis. Meski efektif, tantangannya adalah kompleksitas proses dan banyaknya aktor di sektor kesehatan yang dapat menyulitkan pengumpulan kebutuhan. Selain itu, V-model kurang fleksibel terhadap perubahan selama pengembangan. Pada skala besar seperti rumah sakit dengan sistem kompleks, pengujian menyeluruh diperlukan untuk menghindari kesalahan. Namun, kelebihan V-model ini dalam memastikan stabilitas menjadikannya pilihan yang tepat untuk sistem kesehatan yang menuntut akurasi tinggi. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok satu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.